Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang tidak terhingga. Semoga Allah berikan keberkahan atas nikmat tersebut. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Eh, Welcome back ya, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta kajian Sentana Mengaji. Alhamdulillah kita sudah bisa meneruskan kajian kita di sore hari ini, yaitu bertepatan pada 11 Rajab 1446 Hijriah atau 10 Januari. Yang akan dibahas nanti dengan Bapak Ustadz Salim adalah topik tentang hati yang bergolak bagai air yang mendidih. Baik, untuk mempersingkat waktu eh, kita minta untuk Pak Salim memulai kajian sore ini hari ini. Tafadhol Maskuro, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji memang sudah sepantasnya selayaknya senantiasa membasahi lisan-lisan kita semua, karena hanya dengan izinnya lah dan segala nikmat yang diberikannya lah, maka pada sore hari ini kita kembali bisa melaksanakan kajian rutin kita yang pada tahun 2024 yang lalu kepada Allah beberapa kali terganggu ya, dan kita berusaha agar di tahun 2025 ini ya insya Allah akan kembali lancar ya. Pak Samsul, Pak Samsul Bahri ya, sebagai moderator setia kita pada hari ini adalah pada 10 Januari yang bertepatan juga dengan 10 Rajab. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan mulia ya, yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 12 bulan dan di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya, salah satunya adalah Rajab. 3 bulan yang lainnya berturutan ya, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satu Rajab terpisah bersendirian, tetapi Rajab punya keistimewaan lain karena di bulan ini juga ya terjadi Isra dan Mi'raj Nabi SAW dan beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Tetapi yang jelas bulan Rajab ini ya adalah bulan di mana kita juga menahan lebih banyak karena kita mempersiapkan kedatangan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini semoga kita senantiasa diberikan kesempatan Allah ya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita bisa mengikuti
waktu-waktu yang Allah muliakan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan semangat yang tinggi untuk senantiasa mendekatkan diri takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kajian sore hari ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah topik yang semoga topik ini bisa ikut membantu kita ya, mempersiapkan diri ya untuk bisa ya menghadirkan hati kita untuk di bulan yang mulia ini dan sekaligus menyongsong Ramadan yang hanya kurang dari 2 bulan lagi, insyaallah ta'ala. Yaitu hati hati yang bergolak, hati yang bergolak itu bagaikan air yang mendidih. Hati yang bergolak bagaikan air yang mendidih. Ya. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik, teman-teman sekalian? Pak Samsul bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar Pak, cuman agak geresekan 20% Pak. Agak gesekan. Iya, di saya ya, nggak tahu di yang lainnya. Tempat lain ini, saya di tempat lain ya, bukan di rumah. Iya Pak. Saya coba pakai headset ya, semoga Iya Pak. ya, gesek-gesek ya. Apakah sekarang sudah lebih baik? Nah, sekarang lumayan Pak. Dilanjut Pak. Oke, sekarang sudah lebih baik insya Allah ya. Iya, tapi tetap masih ada geresekannya sekitar 10%. Ternyata di teman-teman juga geresekan Pak. Apakah sekarang sudah lebih baik? Sudah lebih baik, tapi tetap masih ada geresekannya. Kalau tadi 20%, sekarang ya masih ada 10% lah Pak. Oke. Ah, Atau nggak usah oke. pakai itu Pak, nggak usah pakai handsfree Pak. Ah, Kalau nggak usah pakai handsfree, kalau tidak pakai, apakah sekarang? coba Pak. 1, 2, 3, 3, 2, 1 Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama Pak. Sama ya. Apa saya harus pindah tempat ya? Ya, sepertinya yang agak dekat dengan wifi-nya Pak. Ya, ini masih gesekan ya. Masih Pak, masih. Atau coba saya coba pindah tempat ya, mohon maaf ya. Ini mungkin agak jauh Boleh dari Pak. Boleh Pak. Teman-teman juga ternyata sama sama saya. Oke, sekarang udah terdengar ya? Ah, sekarang clear Pak, clear. Clear ya? Ini tutupnya. Ya Pak. Jangan ditutup, biarin. Ini buat video aja. Baik, sekarang sudah clear ya? Pak Samsul sudah clear suara saya? Sudah clear Pak, no noise. 86. 86. Baik. Baik, mohon maaf ya teman-teman sekalian, ini gangguan dari device-nya. Jadi saya di LPM Atrisakti nih sekarang nih. Oh, baik. Baik. Hari ini insya Allah kita akan membawakan topik tentang hati yang bergejolak bagaikan air yang mendidih. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan masalah hati ini, ya kita menganggap sesuatu yang sangat penting, karena hati ini dalam satu riwayat ya disebutkan adalah panglima ya. Panglima dalam pengertian dialah yang menentukan segala gerak amalan hati maupun amalan batin maupun amalan zahir. Maka ya ada sebuah hadis yang ingin saya bacakan di sini yang disebut dalam riwayat oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, yaitu hati anak Adam itu lebih bergejolak daripada air yang mendidih. Ini hadis. Oleh karenanya maka ini yang saya tampilkan sebagai judul pada sore hari ini. Hadis ini menggambarkan betapa cepat dan mudahnya hati manusia itu untuk berubah. Ya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya ya. Oleh emosi, keinginan, dan faktor eksternal lainnya. Seperti yang juga terjadi pada saat air yang sedang mendidih. Kita tahu air mendidih itu sedikit demi sedikit ya, Celsiusnya bertambah, beranjak terus, maka dia akan bergejolak. Dan gejolak hati ini sama ya digambarkan oleh hadis ini seperti bergejolaknya air yang sedang mendidih itu. Ya. Dan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Air yang mendidih tentu ya karena memang dia panas ya. Kemudian dia bercampur dengan oksigen maka dia mengeluarkan suara bergemuruh dan ada butiran-butiran yang menunjukkan bahwa air itu sedang mendidih. Perumpamaan ini mengajarkan pentingnya menjaga hati agar bagaimana agar hati kita itu stabil dan berfokus hanya kepada Allah dengan melalui tentu ibadah, zikir, dan juga hal-hal lain yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Di dalam syarah ya, dalam syarah hadis ini, ya, syarah itu penjelasannya, dikatakan bahwa hati anak Adam itu lebih bergejolak daripada air yang mendidih. Menggambarkan kondisi hati manusia yang sangat mudah berubah. Nabi SAW menggunakan perumpamaan air mendidih ini untuk menunjukkan bagaimana hati seseorang itu seringkali tidak stabil. Ya, dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain ya, bahwa hati manusia itu akan dibolak-balikan gitu ya. Dan Nabi SAW juga di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa hati manusia itu berada di dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membolak-balikan ini. Ya, maka kita ada kenal ada doa dari Nabi SAW. Ya, semua kita insya Allah hafal ya, insya Allah hadisnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi ala dini. Wahai hati yang berbolak-balik. Ya. Hati yang berbolak-balik. Ya. Kita minta kepada Allah, tsabbit qulbi. Ya. Agar hati kita tuh ditetapkan, dalam arti ditetapkan itu stabil. Ya. Ala dini, di atas agama ini. Jadi kita minta kepada Allah. Ya, karena memang sifat daripada hati itu memang bergerak terus dia, bergerak terus. Dan bergeraknya setiap detik. Bagai air yang mendidih itu, terus dia akan bergerak dengan berbagai faktor-faktor yang tadi ya, apakah faktor emosi, faktor perasaan ya, faktor eksternal lainnya ya, kemarahan dan sebagainya, ataupun sedang sedih sekalipun, dia akan terus bergerak dan bergerak terus. Maka pada saat-saat seperti itu tentu kita harus terus meminta kepada Allah agar tetap ditegakkan ya, hati kita itu di atas agama yang benar. Karena pada saat-saat seperti itu ya, maka akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam infiltrasi. Ya. Infiltrasi itu yang masuk ke dalam hati ya. Apakah itu berupa infiltrasi berasal dari syahwat ataupun yang itu berupa infiltrasi yang berupa dari yang berasal dari syubhat. Dua-duanya ini jalan masuk syaitan. Jalan masuk syaitan. Ya. Sehingga di sini Nabi memberikan satu pemahaman ya, bahwa hati manusia itu memerlukan perhatian dan pengendalian yang sangat serius. Ya. Dan Nabi sendiri juga mengatakan ya, jangan kamu memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Dan Nabi juga pernah mengatakan la tagdob, la tagdob, la tagdob walakal jannah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, niscaya kamu akan diberikan jalan untuk masuk ke surga. Ya. Jadi perkara hati yang bergejolak ini bukan perkara yang ringan, ya. Perkara yang serius. Ya. Maka di sini ada beberapa pemaknaan ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ya, hati adalah pusat dari segala aktivitas. Ya. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa hati ini bagai panglima. Ya. Dia ternyata merupakan pusat dari segala aktivitas manusia. Disitulah tempatnya niat. Kita tahu bahwa niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita, segala amal soleh kita, atau segala amal ibadah kita itu ditentukan oleh niat. Dan niat adanya di dalam hati. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi bagaimana kita agar meluruskan ya niat kita yang di dalam hati itu. Pusat niat adanya dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kita ini ya ditentukan segala amal kita itu dengan niat. Dan kita akan dibalasi oleh Allah dengan niat kita itu. Dengan niat kita itu. Maka sebagai pusat daripada niat, maka hati ini harus bersih. Niat kita harus lurus, harus bersih. Jangan sampai ya ada noktah-noktah yang menjadikan hati kita hitam. Ya kata Nabi SAW ya,
Kita setiap kali melakukan perbuatan maksiat itu akan ada noktah hitam. Dan semakin banyak noktah hitam kita itu akan semakin tidak sensitif hati kita. Semakin tidak peka hati kita terhadap apa? Terhadap kebaikan. Ya, ya. Tidak ada pantulan. Ya, seperti kita tahu sesuatu benda yang hitam itu tidak akan memantul. Dan demikian juga hati kita. Dan itu akan dibersihkan dengan apa yang disebut dengan istighfar dan taubat. Maka hati kita selalu kita coba bersihkan dengan cara kita bertaubat kepada Allah, beristighfar ya, sebagaimana yang diajarkan bahwa Nabi sendiri 70 sampai 100 kali. Tidak kurang dari itu. Beliau setiap hari, beliau adalah Nabi, ya, utusan Allah, Rasulullah, tetapi beliau tetap melakukan istighfar dan taubat paling sedikit 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Ya. Dan itulah yang akan membersihkan ya noktah-noktah hitam sehingga hati kita peka ya. Dan hati kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti air yang bergejolak tadi. Ya. Kemudian juga hati sebagai pusat daripada keimanan. Kita tahu ya, bahasa keimanan ini adalah diawali dari hati, ya. Diawali dari hati, membenarkan dalam hati ya, kemudian dibenarkan dalam lisan dan diamalkan oleh segala panca indera kita, ya. Ya. Jadi seperti itu. Maka hati ini betul-betul harus kita jaga ya. Dan hati yang bergejolak itu akan dapat bergerak seperti air yang mendidih, panas dan selalu berubah. Ya. Oleh karenanya maka seperti hati yang mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Dari sisi kesenangan kita juga bisa ya hati kita bergejolak saking senangnya kita melupakan banyak hal. Ya. Contoh saja ya, kita banyak di antara kita semua penggemar main bola ya, termasuk saya juga senang lihat bola. Coba kita bayangkan ya, main bola jam 7 mulai ya, jam 7 malam misalnya. Ini teman-teman yang langsung lihat di GBK misalnya ya, di stadion ya. Masuknya jam berapa tuh? Saya lihat jam 2 sore ya, jam 3 sore paling lambat jam 4 sore sudah kumpul. Kita tidak tahu apakah mereka melakukan nggak tuh sholat ya, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya pun mungkin lewat ya, karena situasinya tidak memungkinkan atau mungkin memang ya tidak ada tempat untuk sholat, tetapi kan kewajiban tetap harus dilakukan. Dan pada saat masuk gol gitu ya, itu kesenangan yang luar biasa, melupakan tuh kewajiban-kewajiban seperti itu. Kesenangan pun bisa membuat kita lupa ya. Jadi memang banyak hal ya yang menjadikan kita faktor-faktor yang menyebabkan hati kita itu terus bergejolak ya. Demikian juga kemarahan dan juga ketakutan ya. Ketakutan juga membuat kita kadang ya. Dan sekarang teman-teman sekalian ya, intimidasi yang dilakukan oleh ya oleh agama lain ya untuk menjadikan teman-teman itu murtad atau keluar dari Islam itu begitu luar biasa ya. Bahkan saya dengar di dalam satu daerah tertentu ya di Jawa Barat ini itu satu desa itu pindah agama dengan intimidasi yang kuat ya, dengan ditakut-takuti dan diiming-imingi dan sebagainya. Ini semua masalah hati ya. Kita lihat bagaimana sahabat dulu ya, diintimidasi, diiming-imingi dan sebagainya, tetap dia istiqomah di jalan Allah. Bagaimana kita lihat Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahadu, ahad, dengan siksaan yang luar biasa. Kemudian bagaimana Nabi sendiri SAW ya ditawari ya oleh kelompok musyrikin Quraisy, ya Muhammad, kalau kau ingin menjadi raja, kita akan jadikan kau raja. Ya, kalau kau ingin ya menjadi orang yang hartawan, kekayaan yang melimpah, kita akan jadikan kau orang yang paling kaya di Mekah ini. Demikian juga kalau ingin menikahi orang yang cantik, kita akan carikan wanita yang paling cantik di Mekah ini untuk menjadi istrimu dan seterusnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Jawaban Nabi ya yang luar biasa ya. Kalaulah matahari ditaruh di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka niscaya aku tidak akan pernah pindah dalam agama dan memperjuangkan agama Allah ini. Maka tertutuplah semua kesempatannya kaum musyrikin untuk mengganggu hati Nabi itu ya.
Demikian juga ya kondisi yang seperti ini ya cenderung akan terus ya membuat hati kita ini bergejolak. Karena hidup ini memang merupakan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hidup kita ini adalah cobaan dan Allah menjadikan hidup dan mati kita itu memang adalah cobaan. Ya. Artinya kita memang diuji oleh Allah. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya, tapi kualitasnya. Yang paling baik amalnya. Dan yang paling baik amalnya itu diterjemahkan oleh seorang tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Fudail bin Iyad, mengatakan yang paling ikhlas dan yang paling ittiba terhadap Rasul. Yaitu yang paling ikhlas amalnya itu dan paling sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu amal yang paling baik yang disebut dengan ya ahsanu amalan. Nah, saudaraku sekalian, ya dalam Al-Quran juga Allah mengatakan ya, di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 110, Allah mengatakan, kami akan bolak-balikan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman daripadanya pada pertama kali. Jadi Allah memang mengatakan dalam Al-Quran pun Allah membolak-balikan hati kita. Ya. Oleh karenanya maka ya kita harus berhati-hati. Dalam setiap kesempatan kita harus selalu mencoba untuk mewaspadai. Kita menjaga hati kita. Kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini keluar. Keluar. Jangan sampai hati kita ini keluar. Wi, keluar nih Wi. Masih Pak, masih itu. Masih bisa ya? Jangan sampai Masih. hati Lanjut ya, Pak. menjadi hal yang menjadikan kita terpaksa ya, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saudaraku sekalian yang disampaikan Allah, maka dengan demikian ya, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk senantiasa ya menjaga hati kita ini dengan sebaik-baiknya, karena memang demikianlah ya karakter dari syaitan itu, dia tidak akan pernah berhenti ya, dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita, ya. Oleh karenanya maka sekali lagi ya, dalam masalah hati ini, sesuatu yang tidak bisa kita main-main adalah dengan memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan atau menggampang-gampangkan segala sesuatu perkara yang sebetulnya itu berkaitan dengan masalah hati kita. Berkaitan dengan masalah hati kita. Jadi teman-teman sekalian, ya, sekali lagi ya, dalam masalah-masalah seperti ini kita harus betul-betul menjaga. Kita harus betul-betul melakukan satu semacam meningkatkan kewaspadaan, karena demikian mudah ya hati ini tergelincir demikian mudah ya. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan surat 6 ayat 110 itu ya menyatakan bahwasanya memang Allah berkehendak dengan segala irodahnya itu untuk melakukan apa saja, termasuk ya menyesatkan manusia ya. Jadi kita ini diberikan pilihan-pilihan oleh Allah ya. Dan dalam pilihan itu kita telah diberikan petunjuk. Maka dalam hal-hal seperti ini, mari kita kembali kepada petunjuk utama kita. Ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yaitu sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Dua ini saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu dengan pemahaman, dan pemahaman terbaik adalah pemahaman sahabat. Ya, kenapa? Karena sahabat itu adalah radhiyallahu anhu. Yaitu sahabat itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah. Ya, jadi tidak perlu ragu. Ya, kemudian ada beberapa hal lain di sini yang disebutkan dengan
hadis ya, dalil pendukung lainnya yaitu sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Ya. Jadi ini juga menandakan ya sifat salah satu bahwa Allah pun mempunyai jari jemari. Tapi tidak boleh dari kita seperti apa jari jemari Allah itu tidak boleh. Tetapi kita yakini, imani bahwa Allah punya jari-jari, Allah punya tangan. Ya, jadi seperti itu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tidak boleh bertanya kita seperti apa, karena memang manusia atau Allah itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'an. Ya, tidak ada yang satu pun yang sama. Nah, di sini hadis riwayat Muslim mengatakan hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah dan dia membolak-balikan hati sekehendaknya, sekehendaknya. Jadi memang dalam hal ini ya kembali kita mencoba ya untuk berhati-hati ya. Dan Nabi SAW sering berdoa seperti tadi ya, yang qalibal qulub, tsabbit qulbi ala dinik. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad sahih insyaallah ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi saja pun ya yang derajat keimanannya paling tinggi dan paling takwa di muka bumi saja berdoa kepada Allah. Beliau saja seperti itu tingkat ketakwaannya masih khawatir gitu ya dengan hati itu. Ya, karena memang demikian ya hati itu bergolak terus seperti air yang mendidih dan banyak faktornya. Apakah faktor dari internal, dari dalam diri kita, atau faktor eksternal, dari luar diri kita. Semuanya menyebabkan hati ini terus berbolak-balik. Dan kembali seperti tadi saya ingatkan, bahwa hati ini pusatnya niat, pusatnya keimanan, pusatnya perasaan, dan lain sebagainya. Dan dia adalah panglima dari seluruh ya, tubuh kita ini. Maka jika hati ini baik, maka baiklah itu. Seperti yang Nabi juga katakan ya, bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging kan gitu. Ya. Dan kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan kalau segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh itu. Bahya qalbi. Itulah hati. Itulah hati. Jadi kalau hati kita baik, insya Allah seluruh perbuatan kita pun akan baik. Dan kalau hati kita pun jelek, maka kemungkinan terbesar ya, maka perbuatan kita pun akan dipenuhi dengan kemaksiatan dan kejelekan, keburukan lain. Ya, jadi demikian ya. Kemudian bagaimana cara menjaga hati ya, sesuai dengan sunnah tentunya ya. Yaitu pertama ya, perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa. Artinya dalam hal ini ya kita harus betul-betul menunjukkan kesungguhan kita. Ya, bahwa zikir itu adalah mengingat ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita mengingat Allah surat Ar-Ra'd ya surat 13 ayat 28, kalau kita mengingat Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Ya. Maka zikir itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dengan dekatnya kita kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga hati ini dari hal-hal yang syubhat dan syahwat. Meskipun dia bergejolak, tapi tetap ya kita dalam kondisi yang stabil. Kenapa? Karena kita mendekatkan diri kepada Allah dan Allah akan menjaga kita. Demikian juga ya dengan doa. Banyak sekali doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Salah satunya ya, dan yang paling lengkap itu zikir pagi petang. Zikir setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu lengkap, insya Allah ta'ala lengkap sekali ya. Dan di situ kita akan insya Allah terjaga. Hati kita, lisan kita, ya, anggota badan kita semuanya akan bergerak mengikuti hati yang bersih. Qalbun salim. Ya. Qalbun salim. Sebagaimana surat 26 ya. Kalau saya nggak keliru ya, surat 26 ayat 89 dan 90 tuh, kalau nggak salah ya. Ingatlah pada suatu hari di mana ya kalian akan menyesal ya, kecuali orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih. Qalbun salim. Jadi hati yang bersih ini menentukan kita sampai akhirat kelak gitu ya. Jadi ya hati-hatilah dengan itu ya. Kemudian menjaga amal. Kalau tadi kita menjaga zikir ya dan doa ya, artinya itu amalan-amalan hati ya. Kemudian menjaga amal. Ya. Amal-amal kita ini juga jangan lupa ya. Itu akan selalu tercatat. Dengan detail, tidak satu pun yang terlewatkan.
Ya, surat Qaf, surat 50 dari ayat 16 sampai 18 itu ya menunjukkan bagaimana tidak satu pun ya baik niat, perkataan, perbuatan yang lewat tanpa tercatat. Allah mengatakan bahkan di situ ditunjukkan bahwa seperti lebih dekat dari urat nadim. Artinya melekat dengan kita, tapi bukan zat Allah ya. Allah memberikan ilmunya melalui malaikatnya ya, untuk mencatat. Jadi malaikat-malaikat Allah ini ya mempunyai tugas, salah satunya adalah mencatat Raqib dan Atid. Tidak satu pun. Dan itu semua akan tercatat di sebuah kitab ya. Dan kitab itu nanti akan kita dapatkan, akan kita bacakan. Dan kalau kita mendapatkan kitab dengan tangan kanan, maka itu tanda-tanda kebaikan. Kita akan berseri-seri wajah kita. Tapi kalau kita mendapatkan kitab itu dari tangan kiri atau dari belakang kita, nah ini tanda-tanda kita akan mendapatkan ya, satu malapetaka yang besar. Dan kitab itu akan kita bacakan sendiri-sendiri di hadapan mahkamah ilahi yang maha adil. Dan itu berasal dari apa? Amalan-amalan yang berasal semuanya diawali dari hati. Diawali dari hati. Karena niat saja sudah dicatat kan. Niat baik dicatat oleh Allah. Satu kebaikan. Ya, kalau kita mengerjakan, maka minimal 10 kali kebaikan. Tapi kalau niat jelek, tidak dicatat. Ini kasih sayang Allah. Tapi kalau kita melakukan niat itu, niat jelek itu hanya dicatat satu kali. Ya, ini pun merupakan kasih sayang Allah kepada makhluk. Oleh karena dengan demikian ya, maka hati ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dan yang berikutnya adalah menjauhi hal-hal yang dapat mengotori hati. Ya. Mengotori hati ini apa? Ya tadi yang berasal dari subhat, ya, pikiran-pikiran yang sangat mengganggu kita, isme-isme ya, aliran-aliran ya, seperti liberalisme, pluralisme ya, dan lain sebagainya itu ya. Yang kemudian ada ya aliran-aliran yang memang bertentangan ya, seperti Mu'tazilah, ya, Murji'ah, ya, kemudian Khawarij, Syiah dan sebagainya itu menjadikan kita harus berhati-hati. Karena mereka masuk dengan cara-cara yang kadang-kadang dengan akal, lebih mengutamakan akal. Maka berhati-hatilah ya. Kalau kita senantiasa menuhankan akal kita, artinya ya sesuatu harus diukur dulu dengan akal, ya itu kita harus lebih waspada. Karena bisa saja kita terperosok ke dalam hal-hal yang sifatnya tadi bertentangan dengan kaidah-kaidah ya kemurnian tauhid kita. Harus hati-hati. Karena akal ini dijadikan Allah untuk membenarkan wahyu, bukan justru untuk mengargue dan bahkan menyalah-nyalahkan wahyu. Ya. Seperti itu. Maka kita ikut saja Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Ya. Teman-teman sekalian, ya, kemudian contoh-contoh banyak ya dari salafus saleh ya, yang juga menggambarkan betapa mereka senantiasa menjaga hati mereka. Mereka sangat tawadu, ya sangat hati-hati gitu ya menjaga hati ini. Karena tadi saya ulangi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Meskipun kelihatannya ya amalan kita ini luar biasa baiknya, tapi kalau hati kita itu bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, itu tidak dicatat sebagai sebuah nilai pahala. Itu masalahnya. Jadi niat ini luar biasa ya, menduduki peringkat pertama di dalam perbuatan. Yaitu niat harus betul-betul ikhlas karena Allah. Dan itu adanya dalam hati. Apapun sholat kita awali dengan niat. Dan itu ada dalam hati. Kalau kita sholat lalu tidak dengan niat karena Allah, itu tidak mendapatkan pahala. Padahal sudah bercapek-capek. Demikian juga puasa kita. Demikian haji kita yang sudah keluar uang begitu ratusan juta. Juga kalau tidak niat karena Allah. Hanya karena ria. Dan itu adanya dalam hati. Maka amalan hati ini luar biasa. Jangan sampai ya, hati yang terus bergolak dan terbolak-balik ini menyesatkan kita. Ya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang ingat ya, waktu kita ini tidak akan pernah kembali. Uang mungkin 1 miliar, 2 miliar hilang bisa kembali. Ya, dengan sebuah kesempatan yang lainnya. Tetapi waktu sedetik pun tidak akan kembali. Nah, kalau kita isi waktu kita itu dengan kesia-siaan, dengan sesuatu yang merugi. Ingat surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr.
Semua manusia itu berkaitan dengan waktu ini rugi, kecuali ya, orang yang beriman. Maka iman ini adalah, dan iman itu utamanya dalam hati. Meskipun iman dibagi tiga ya, iman itu mulai dengan membenarkan dalam hati ya, kemudian juga dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, kaca indera kita, tangan, mulut semuanya. Ya. Jadi dengan demikian maka kita ini harus betul-betul ya menjaga hati kita ya. Kita mencontoh bagaimana sahabat sangat berhati-hati ya dalam menjaga hati ini ya, saking tawaduknya itu mereka bahkan menyembunyikan amal-amal mereka karena takut amalan hati mereka ini takut nanti menjadi ria, menjadi sesuatu yang sifatnya ingin dipuja dan dipuji oleh manusia. Nah, sebagai sebuah kesimpulan ya karena tadi mohon maaf ya terganggu-ganggu ya, jadi kita nanti buka pertanyaan aja, mudah-mudahan pertanyaan ini akan dimanfaatkan sehingga banyak hal yang mungkin tadi terjeda jadi hal yang mungkin bisa sekaligus kita nanti akan jadikan sebuah tanya jawab ya. Jadi sebagai kesimpulan hadis tentang hati yang seperti air mendidih ini menjadi pengingat kita bahwasanya hati ini sangat rentan untuk berubah, sangat mudah untuk berubah. Ya. Sebagai seorang muslim dan mukmin menjaga hati agar tetap stabil ya dalam ketaatan atau istiqomah di atas ketaatan itu memerlukan usaha-usaha yang juga betul-betul istiqomah, yaitu dengan ibadah, zikir, doa ya, kemudian muhasabah ya. Cobalah kita sering muhasabah daripada menyalah-nyalahkan orang lain, sering-seringlah menyalah-nyalahkan diri sendiri. Artinya muhasabah dengan diri kita sendiri. Ya, karena orang paling mudah mencari kesalahan orang lain. Tetapi mencari kesalahan sendiri itu susah. Dan selalu kita kalau lihat diri kita selalu benar, yang salah orang lain. Gitu. Ini tidak boleh, karena kita pun banyak salah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan demikian maka insya Allah hati kita ya akan lebih terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif dan lebih dekat kepada ketenangan yang Allah janjikan ya. Dan hati ini ya teman-teman sekalian ya benar-benar merupakan modal yang Allah berikan kepada kita. Kita dilahirkan dari perut-perut ibu kita itu dengan modal ini, salah satu. Surat 16 ayat 78. Allah mengatakan, kalian dilahirkan dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Lalu Allah memberikan modal. Apa modalnya? Penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini tiga hal ini, itu mewakili seluruh ya, gerak dan olah tubuh kita. Seluruhnya ada di dalam pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati ini motor penggerak untuk penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Maka hati ini akan dimintakan pertanggungjawabannya seperti surat 16, seperti surat 17 ayat 36, surat Ali Isra ayat 30. Yang dikatakan, jangan sekali-kali kalian ya melakukan sebuah amalan tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi sekali lagi ya teman-teman sekalian, ya dalam keadaan seperti itu maka kita harus betul-betul ya memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk senantiasa menjaga hati kita. Jangan sampai gejolak hati seperti air yang mendidih ini akan memerosokkan kita ke dalam ya hal-hal yang merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan sekaligus saya sekali lagi minta maaf ya karena terganggu hal-hal teknis tadi, baik itu dari device-nya ya kurang bagus dari sisi sound-nya, kemudian juga dari wifi-nya mungkin yang tadi agak terganggu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan tetap ini sebagai satu upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang silakan Pak Samsul, 10 menit kita manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, jazakallah khairan Pak Ustadz Salim. Walaupun dengan beberapa gangguan, tapi tetap pesannya tersampaikan dengan baik dan maksimal. Insya Allah mudah-mudahan kajian tentang pembahasan hati bergejolak sebagaimana air mendidih menjadikan tambahan ilmu buat kita untuk mengolah hati kita lagi menjadi lebih ikhlas supaya ibadah diterima. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu silakan yang ingin bertanya langsung saja di unmute atau boleh juga lewat kolom chat, masih ada kesempatan beberapa menit ke depan untuk tanya jawab agar penjelasan dari Bapak Ustadz Salim menjadi lebih jelas buat kita dan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di unmute langsung saja.
Ya, saya Pak Samsul. Silakan Bu, silakan. Silakan, Bu Ewit, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Ewit. Pak Ustadz, dengan mencermati kajian kita hari ini, saya merasa betapa pentingnya, sangat pentingnya hati ini kita jaga. Begitu juga sampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa hati itu memang hati-hati kita menjaganya gitu. Tadi ada kalimat Pak Ustadz tadi, kalau saya nggak salah dengar, kita janganlah memudah-mudahkan sesuatu yang berkaitan dengan hati. Nah, ini saya tuh agak kurang memahami Pak Ustadz ya. Memudahkan sesuatu maksudnya dalam eh, melaksanakan ibadah misalnya atau apa. Kalau bisa diberi contoh biar saya lebih paham Pak Ustadz. Baik, itu Ya, saja. makasih Pak Ustadz. Ya, 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 ya. Barakallahu fiki ya. Semoga Allah memberkahi Ibu Ewit dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, jangan memudah-mudahkan karena tadi saya mencontohkan dalam masalah niat. Ya, kita harus pasang niat dengan ikhlaskan Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena segala gerak kita itu bisa menjadi ibadah. Tapi juga sebaliknya, perbuatan yang sama bisa menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Contohnya, kita mau mandi saja, tidurlah, tidur. Tidur bisa jadi itu tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Kalau kita tidak ada niat, ya. Kemudian mandi juga itu bisa tidak mempunyai nilai apa-apa, itu pekerjaan mubah aja. Tapi kalau dengan niat karena Allah, karena memang kita disuruh menjaga kebersihan oleh Allah kan, ya, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman dan sebagainya. Kemudian tidur, Allah memang memerintahkan kita untuk istirahat pada malam hari dan sebagainya. Nah, kita kaitkan segala perbuatan kita, maka ibadah itu dalam pengertian yang luas itu adalah segala sesuatu, apakah itu perkataan, perbuatan, bahkan niat dalam hati yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu adalah ibadah. Maka untuk menjadikan amalan kita itu sebuah ibadah, maka kembali awalnya dari niat kita. Jadi kalau kita tidak pasang niat kita, ya maka itu tidak menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai di hadapan Allah. Maka sepertinya kan gampang gitu, tapi jangan memudah-mudahkan gitu. Pasang ya. niat. Maksudnya Bismillah. jangan memudah-mudahkan di sini, jangan tidak memasang niat ya. Ya, Saya terus terang jujur ya, selama ini dalam hidup saya, malah saya sering lupa mandi misalkan niat untuk bersih, ya mandi aja gitu. Itu iya, sesuatu yang selama ini kurang, mungkin ke depan saya lebih dengan ceramah hari ini, pengajian hari ini, saya lebih tahu. Nah, hal-hal yang kecil harus dengan niat. Nah, itu iya, ya, ya Pak Ustadz ya. iya. Dan Ya, dengan niat itu insya Allah kita berharap balasan dari Allah. Seperti ya tadi, betul. kalau niat wa inna malikul imri'im mana. Iya, Ya. ya, Jadi Allah akan membalasi niat kita itu dengan niat apa membalasi kita dengan pahala itu sesuai dengan niatnya. Kalau tidak iya, ada niat untuk sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka tidak ada nilai apa-apa. iya betul. Jadi Ya, 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 ya terima kasih Pak Ustadz. Iya, ya, iya, iya. Silakan yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu-ibu langsung saja diajukan pertanyaannya. Jangan malu-malu, mumpung ada kesempatan sehingga lebih jelas dan lebih memahami dari materi yang dibahas hari ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, boleh lewat chat, boleh langsung di unmute saja. Jangan malu-malu. Masih ada kesempatan. 5 menit lagi silakan. Silakan ya. Kalau tidak ada boleh Pak Samsul biasanya. Boleh ya, jadi Bapak Ibu nanti langsung saja ya, walaupun saya sedang ngomong langsung saja diinstruksi supaya pertanyaan bisa sampaikan. Saya hanya mengisi waktu kekosongan. Jadi ya Alhamdulillah tadi sebetulnya sudah Pak Salim jelaskan, cuman mungkin supaya lebih terang benderang lagi bahwa memang nggak mudah ya menjaga hati itu, bagaimana supaya ikhlas gitu kan. Kadang-kadang barometer kita kan sering salah. Kita merasa ikhlas ternyata belum ikhlas gitu atau belum maksimal ikhlasnya gitu. Apakah ada barometer yang bisa membuat kita oh ya ini memang kondisi seperti ini sudah ikhlas, kalau kondisi ini sepertinya belum ikhlas. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, barakallahu fiik ya Pak Samsul. Semoga Allah memberkahi antum, keluarganya dan juga Amin. Amin. memang ikhlas dan istiqomah itu dua perbuatan yang sangat amat sulit untuk kita lakukan. Dan itu diakui oleh para ulama salaf pun sekalipun. Apalagi kita sebagai manusia awam seperti kita ini. Kenapa? Karena ikhlas itu digambarkan di dalam surat 2 ayat 264 itu. Ya, seperti digambarkan
ya. Bagaimana keikhlasan itu ya digambarkan seperti pasir-pasir yang ada di atas batu ya, kemudian tersiram oleh air maka tidak ada satupun ya yang tersisa, itu bagaikan sesuatu yang hilang begitu saja. Begitu juga di dalam surat 25 ayat 23 ya, insya Allah ya, surat Al-Furqan ayat 23 ya, seolah-olah kamu membawa amalan yang banyak ya, padahal amalan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, bagai debu yang berterbangan. Jadi apa masalahnya? Masalahnya apa? Kelas. Masalahnya apa? Itu. Keikhlasan. Karena kita tidak melakukannya dengan ikhlas, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Meskipun kita merasa seolah-olah kita ini telah berbuat baik, telah berbuat sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak mencermati. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu merasa ya agar terjaga dari hal-hal yang tadi ya ria, ujub, sum'ah, ya, kibir dan sebagainya itu? Ya maka yang pertama kali bagaimana kita selalu ya mendekatkan diri kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu yang namanya ihsan. Ya, bagaimana kita selalu merasa diawasi Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Allah duduk di atas singgasananya dan mengawasi kita semuanya. Bahkan yang tadi saya katakan dalam surat 50, surat Qaf, ya, ayat 16 dan 8, sampai 18 itu, bagaimana kita tiap detik itu tidak pernah lewat apapun dicatat. Apakah itu terlihat manusia atau tidak terlihat oleh manusia lainnya, perbuatan kita semuanya. Ya. Tidak sekedar seperti CCTV ya. Kita bisa bohongin CCTV kan, kita taruh apa, ya, kita halangi ya, dia nggak akan lihat. Tapi kalau yang namanya malaikat dan aktif itu dicatat. Dan yang utamanya tadi adalah bagaimana kita memasang niat ikhlas karena Allah. Dan kita harus juga membaca mentadabbur di ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan kalau perbuatan itu tanpa dilandasi dengan keikhlasan sia-sia. Sudahlah kita capek-capek keluar uang, waktu habis, tetapi tidak ada nilai di hadapan Allah untuk apa? Untuk apa? Dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Nabi, ittiba'ur Rasul. Ikhlas saja nggak cukup. Sholat ikhlas, tapi sholat subuhnya 3 rakaat. Ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi gitu. Ya, yang juga nggak diterima. Jadi dua memang diterimanya amal soleh ini, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Karena kalau tidak ya, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Ya, itu hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang beramal dan amalan itu tidak sesuai dengan contoh atau perintah dariku, kata Nabi SAW, maka itu tertolak. Jadi untuk apa kita ya bersusah payah ya mengerjakan sesuatu yang seolah-olah kita merasa itu sebuah kebaikan, tapi kalau tidak ada contoh, ya untuk apa? Tertolak, ya, rugi kita. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan Bapak, Ibu-ibu untuk bertanya. 459 Pak Ustadz, kalau ada yang bertanya masih kita tunggu. Iya silakan. Atau chatting silakan. Ada chat barangkali enggak? Belum ada Pak, belum ada chat. Baik ya, saya pikir kalau sudah tidak ada ya alhamdulillah ya, kita tidak Ya, Pak. memaksakan. Baik Pak Ustadz Salim, jazakallahu khair. Silakan untuk closing statementnya Pak. Baik, ya alhamdulillah. Sekali lagi yang pertama saya mohon maaf ya karena di tahun 2024 kemarin di bulan-bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu banyak sekali kita off ya karena satu dan lain hal yang kesibukan kegiatan-kegiatan, baik ya kegiatan rutin saya sebagai dosen dan juga ada kegiatan kantor lainnya ya. Dan insya Allah ya kita berazam bertekad mudah-mudahan di 2025 ini kita akan kembali secara rutin setiap pekan kita akan isi tausiah ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ya. Dan setiap pekan itu hanya 1 jam saja juga ya. Ini untuk kembali mengasah hati kita agar selalu taqarrub ilallah, mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita pada sore hari ini ya, mohon dimaafkan juga tadi banyak gangguan-gangguan ya. Ya qadarullah wa masya'a fa'al ya, semua kehendak Allah juga ya. Meskipun itu kekeliruan kita ya, dan kita beristighfar kepada Allah, semoga Allah memaafkan kesalahan kita ya, mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga hati kita agar senantiasa di atas jalan yang benar, yang istiqomah di atas jalan yang benar,
dan menjaga keikhlasan hati-hati kita dalam berbuat ya. Dan semoga kita juga ya mewaspadai bahwa hati kita ini terus bergejolak ya, seperti air yang mendidih gitu ya, panas kadang-kadang juga mudah untuk berubah dan perubahan itu setiap detik. Dan ingatlah bahwa hati kita berada di dua jemari Allah ya, yang Allah bolak-balikan hati itu. Maka jangan pernah kita meninggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agama ya Allah. Dengan demikian maka Allah mudah-mudahan selalu menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga kebersihan hati kita, menjaga niat-niat kita agar senantiasa apapun yang kita lakukan lillah, bukan karena yang lain, lillah. Itu saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan saya mohon ampun kepada Allah, beristighfar apabila ada kekeliruan-kekeliruan di dalam menyampaikan materi ini, dan kita juga mudah-mudahan yang berdoa semoga kita tetap diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, diberikan kesempatan untuk terus dalam keadaan sehat, untuk bisa mengkaji daripada ilmu-ilmunya yang terus terang ilmu Allah ini begitu luas ya, dan kita hanya 1 jam dalam satu pekan tentunya sangat amat kurang. Maka ikutilah kajian-kajian sunnah lainnya dimanapun kita berada untuk terus menambah ilmu ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insya Allah kita jumpa lagi pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu Amin, fikum. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Frijon dan teman-teman lain. Mohon maaf ya tadi terganggu-ganggu ya semua. Ya Pak, siap. Makasih Pak. Ya Mas, ya, makasih Pak Terima Salim. Terima kasih Pak Ustadz Salim. Terima Pak kasih. Samsul, saya Pak Samsul. Alhamdulillah Pak Frijon sehat. Mantap lah. Iya, Lancar ya. pesan jadi moderator tetap ya. Iya, udah apa itu Pak? Udah sertifikasi ini ya moderator tetap. Tadi nggak telat dikit Pak, soalnya baru landing. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganggu aja.